Yang saya hormati dosen penguji uji kinerja, saya Muhammad Mawahib, mahasiswa PPG dalam jabatan yang berada pada LPTK UIN Alauddin Makassar dengan nomor induk mahasiswa 21001241365 akan menyajikan video pembelajaran yang berada pada Satuan Pendidikan Madrasah Tsanawiyah Al-Anwar Sarang dengan pendekatan diferensiasi based learning yang dipadukan dengan pendekatan TPACK. Semoga video ini bisa menginspirasi untuk mengembangkan pembelajaran di seluruh pelosok Indonesia. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabar kalian? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Oke, pada pagi hari ini kita akan memulai pembelajaran pelajaran apa sekarang? Oke, siap. Namun sebelum itu, karena kita manusia atau umat yang beriman, sebelum segala sesuatu kita mulai, maka diawali dulu dengan doa. Untuk ketua kelas silakan memimpin doa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam linnabi habibina ya Allah ya Rabbana annama rasuluna ridhaka matlubuna dunyana wa ukhrana ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Kudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaiminu ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliqu ya Barik ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahharu ya Wahhab ya Razzaqu ya Fattar ya Alimu ya Khabir ya Basiru ya Khafid ya Rafi'u ya Mu'iz ya Mudillu ya Sami' ya Basiru ya Hakam ya Adlu ya Latifu ya Khabiru ya Halim ya Alimu ya Ghafur ya Syakuru ya Alim ya Kabiru ya Hafid ya Muqitu ya Hasib ya Jalilu ya Karim ya Raqibu ya Mujib ya Wasi'u ya Hakim ya Wadudu ya Majid ya Ba'isu. Baik anak-anakku, selanjutnya sebelum kita masuk ke pembelajaran inti, kita agar memupuk cinta tanah air, cinta dengan negara kita Indonesia, kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
pinjam meminjam. Namun sebelum ke situ, saya ingin flashback dulu pelajaran yang kemarin. Pelajaran kemarin kita mempelajari apa? riba. Ada yang tahu riba itu apa? Baca, baca adalah tambahan atau pilihan. Dengan tarian ada tambahan atau pilihan pembayaran dalam utang-utang atau jual beli yang disyaratkan sebelumnya pada salah satu dari dua orang atau pihak lain yang membuat perjanjian. Riba. Ada yang tahu riba hukumnya apa? Hukumnya apa? Haram ya. Riba itu kalau pelajaran kemarin riba, semua riba hukumnya adalah riba. Jadi wa ahallallahu bai'a wa haramal haram. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke bab selanjutnya, yaitu ariyah. Ariyah itu kalau dalam bahasa kita pinjam meminjam. Ada di sini yang pernah melakukan pinjam meminjam? Tiada hari tanpa pinjam meminjam. Kalian pinjam pulpen, pinjam macam-macam ya. Alhamdulillah. Tapi alangkah baiknya kita mengenal lebih jauh tentang ariyah atau pinjam meminjam itu apa dalam dimensi tata cara syariah. Ada pagarnya juga. Gitu ya. Baik. Kemarin kita sudah mengisi
Ustaz tidak akan bisa kembali. Lalu bagaimana ini Pati? Ya sudah, sebaiknya kita ganti. Biar bagaimanapun ini barang pinjaman. Ganti bagaimana Pati? Kita kumpulkan uang kita bersama untuk mengganti Ibu Imran dengan yang baru. Ya deh, aku pecahin celengan. Hei Laras, kamu juga ikutan nyumbang dong. Ya Laras, ayo dong. Takutnya uang untuk mengganti udah cukup nih. Iya deh, iya. Aku ikut nyumbang. Terima kasih ya Laras. Nah, lain kali kalau meminjam barang harus diperhatikan adab-adabnya. Hah? Memangnya ada aturan pinjam-meminjam Pati? Ya iya, ada aturannya. Mana ada orang yang meminjam barang dari daerah begitu saja. Ini. Nah, kalian mau tahu tidak ada pinjam-meminjam? Kita perhatikan di Holo Magic ya. Holo Magic. 1, 2, 3. Dalam Islam ada ketentuan tertentu dalam hal pinjam-meminjam. Etika bagi peminjam diantaranya: pertama, meminjam hanya pada kondisi sulit. Kedua, berniat mengembalikan pinjamannya. Ketiga, tepat janji, tidak mengulur waktu dalam membalikannya. Terakhir, mengembalikan pinjaman dengan cara yang baik. Terima kasih. Sedangkan ada bagi yang meminjam diantaranya harus dengan niat yang baik dan menagih dengan cara yang baik. Bagaimana? Sudah mengerti kan? Itulah ada pinjam-meminjam. Iya, tapi mengerti. Nah, karena sekarang sudah paham, coba kalian simpan dengan baik barang-barang yang tadi baru kalian pinjam. Jangan digeletakkan begitu saja. Iya. Laras nih, cerewet banget sih. Biarin. Oh iya, sepeda Imran. Wah, nggak ada. Ayo, bilang lagi. Waduh, gawat nih. Ayo, cari-cari. Ada apa ini? Sedang sibuk mencari apa? Ini Bu, sepeda Imran yang baru saja kami pinjam dari Imran hilang. Padahal tadi kami menaruhnya di sini. Oh, sepeda. Tadi ibu taruh di pinggir rumah. Habis ibu lihat sepeda tergeletak begitu saja di depan. Wah, benar Bu. Terima kasih Bu. Makanya kita harus hati-hati dalam menjaga barang pinjaman. Nah, gitu dong. Baik anak-anak, gimana? Untuk videonya gimana? Kalian paham? Kira-kira lebih memahamkan pakai model kayak gini ya? Oke, kalau gitu sekarang coba video tadi dianalisis sesuai dengan gaya belajar kalian. Nanti setelah itu disimulasikan di depan, didemonstrasikan di depan untuk masing-masing kelompoknya. Bisa ya? Baik, anak-anak ada yang merasa kesulitan? Kalau belum jelas silakan ditanyakan ya. Ini ada yang kesulitan.
Kami dari kelompok audio akan mempresentasikan tugas kami tentang diskusi Arya. Arya artinya ganti pengganti pemanfaatan sesuatu pada orang lain. Menurut istilah, akad berupa pemberian manfaat suatu benda halal dari seseorang kepada orang lain tanpa ada imbalan dengan tidak mengurangi atau merusak benda itu dan dikembalikan setelah diambil manfaatnya. Dasar hukum Arya ada di Al-Quran dan juga pada hadis. Dalam Al-Quran pada surat Al-Maidah ayat 2 ini Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Di sana Allah memerintahkan kita untuk tolong-menolong dalam berbuat kebaikan dan jangan tolong-menolong dalam berbuat kemaksiatan. Dan pada hadis Rasulullah bersabda, al-'aliyatu mu'addatun az-za'imu gharimun mu'addainu maqdi. Peminjaman itu wajib dikembalikan dan orang yang menanggung wajib membayar dan hutang itu harus ditunaikan. Hukum Arya dalam Islam dibagi menjadi 4. Hukum asalnya adalah mubah, artinya diperbolehkan. Hukumnya juga bisa jadi sunnah jika pinjam-meminjam dilakukan untuk memenuhi kebutuhan, seperti meminjamkan sepeda untuk mengantarkan anak sekolah atau meminjamkan buku ada teman. Bisa juga menjadi wajib, artinya pinjam-meminjam itu untuk kebutuhan yang sangat mendesak dan jika tidak dipinjamkan itu bisa menyebabkan kerugian. Contohnya meminjamkan baju dan sarung untuk sholat. Dan bisa juga Arya itu menjadi haram jika meminjam yang kita lakukan digunakan untuk melanggar syariat Islam, seperti meminjamkan pisau untuk mencuri, meminjamkan uang untuk membeli minuman keras dan umpama seperti itu. Hukum haram ini berlaku bagi peminjam dan orang yang meminjamkan. Selanjutnya ada rukun Arya. Rukun Arya itu ada 4, yaitu yang pertama mu'ir. Mu'ir adalah orang yang mempunyai barang. Yang kedua ada musta'ir. Musta'ir adalah orang yang meminjam barang. Yang ketiga ada musta'ar. Musta'ar itu adalah barang yang dipinjam. Yang keempat dan yang terakhir ada ijab kabul. Kemudian ada juga macam-macam Arya. Macam-macam Arya ada 2, yaitu Arya mutlaqah, yaitu pinjam-meminjam barang yang dalam akadnya tidak dijelaskan pembelinya. Yang kedua ada Arya muqayyada, yaitu meminjamkan barang yang dibatasi dengan waktu. Sudah, itulah hasil presentasi kami dari kelompok audio Tilang Anda. Gimana, ada tanggapan? Mohon maaf izin bertanya, bagaimana hukumnya jika kita meminjam barang langsung diambil dan bilang ke pemiliknya di kemudian hari? Saya dari perwakilan kelompok akan menjawab pertanyaan bagaimana jika meminjam barang di kemudian hari lalu bilang. Kita ketahui bahwa rukun Arya 1 mu'ir, 2 musta'ir, 3 musta'ar, dan 4 ijab kabul. Jika sesuai dengan rukun yang keempat harus ada ijab kabul, sehingga bila tidak izin akan disebut gosok. Silakan untuk kembali ke tempat duduknya. Silakan ke depan. Sudah, Pak. Oke, perkenalkan dulu namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Rizka Fauzia Madani dan perwakilan dari kelompok visual akan menerangkan tentang pengertian Arya. Pengertian Arya secara bahasa adalah Arya menurut bahasa berasal dari kata ura yang berarti kosong. Dia dulu yang ambil soalnya, udah besok yang
untuk kelompok Alhamdulillah kita sudah tadi menyaksikan bersama ada demonstrasi dari masing-masing kelompok, dari kelompok kinestetik, dari audio, dari visual, semuanya Pak Wahib nilai dengan nilai yang bagus semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Tepuk tangan untuk semuanya. Baik anak-anakku semuanya, jadi intinya dalam pinjam meminjam itu kita tidak cuma minjam dan minjam gitu aja, tapi kita harus mengetahui syaratnya, harus mengetahui rukunnya ya. Tadi alhamdulillah sudah dijelaskan. Kalau di sini coba lihat ini. Ini adalah hasil karya dari kelompok visual. Kita coba flashback lagi. Ariyah. Oh, ariyah itu apa pengertiannya secara bahasa? Yaitu ya seperti yang ini. Kalau di sini katanya ini berarti kosong. Kosong itu ya tidak ada sini, tidak ada situ, gitu ya. Kalau secara istilah di sini dijelaskan akad berupa pemberian manfaat suatu benda halal dari seseorang kepada orang lain tanpa ada imbalan apapun. Kalau ada imbalannya, nanti jadinya masuknya ke apa? Pelajaran yang kemarin? Apa? Riba. Loh ya. Kalau ada imbalannya maka jadinya apa? Riba. Lanjut lagi, sebenarnya sudah disiapkan ini di sini, tapi kita pakai yang ini aja. Ini karya teman kita. Kalau dalilnya ya dari Quran itu ada ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam apa? Itsmi wal udwan, perbuatan dosa dan permusuhan. Tuh, jadi kita harus saling tolong-menolong. Kemudian rukunnya apa? Agar suatu akad pinjam meminjam itu bisa dikatakan sah, rukunnya apa tadi? Yang pertama, mu'ir. Harus ada mu'ir. Mu'ir itu siapa? Orang yang meminjam. Orang yang apa? Peminjam. Pihak peminjam itu namanya mu'ir ya. Harus ada itu. Yang kedua, musta'ir. Apa musta'ir? Orang yang meminjamkan. Orang yang punya barang, ya kan? Orang yang punya barang. Kemudian terusnya apa? Musta'ar. Apa musta'ar? Barangnya, objeknya, ya apa? Objeknya. Yang terakhir apa? Ijab qabul. Ada persetujuan antara peminjam dan yang meminjam. Salah. Ada persetujuan antara yang meminjamkan dengan yang meminjam. Aku minjam barangmu, oh iya tak pinjami lah, gitu. Itu namanya akad pinjam meminjam. Kemudian dari segi macamnya, ariyah atau pinjam meminjam itu ada berapa? Ada dua. Di sini apa? Ariyah mutlakoh. Ariyah mutlakoh itu gimana? Pinjam meminjam yang secara mutlak tidak dibatasi waktunya. Selanjutnya kita ingin mengukur keberhasilan kalian dalam belajar saat ini. Ini ya. Ini ada post test, silahkan nanti dikerjakan ya. Silahkan nanti dikerjakan post testnya. Boleh diskusi sesuai dengan kelompoknya masing-masing seperti tadi ya.
Kalau sudah silahkan dikumpulkan ke depan. Dan ya. Semuanya, pembelajaran kali ini kiranya cukup sampai di sini dulu. Nanti kita sambung lagi di pertemuan yang akan datang. Tapi jangan lupa bahwa belajar itu tidak hanya terpaku di kelas saja. Kalian bisa mencari sumber belajar dimanapun. Apalagi sekarang eranya adalah era sosial media. Kalian silahkan mencari sumber-sumber belajar di tempat-tempat atau media-media yang lain. Jangan sampai hanya terbatas pada waktu di sekolah saja, gitu ya. Nanti untuk berikutnya apa yang akan kita pelajari? Apa? Wadiah. Apa? Wadiah. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan mempelajari tentang wadiah. Silahkan dibuka-buka dulu gitu ya. Oke, yang pasti pelajaran kita kali ini tentang ariyah atau pinjam meminjam adalah dalam rangka untuk menjadikan kita manusia yang berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah bisa berbakti, bertakwa kepada Allah, otomatis hubungan kita kepada manusia juga akan sangat-sangat baik. Contohnya dalam hal ariyah, kalau sesuai dengan syarat dan rukun yang disyaratkan oleh syariat, maka tidak akan merugikan orang lain. Dan juga diri sendiri kita selamat dari hal-hal yang merusak kita sendiri. Baik, kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga ada manfaatnya. Kita sambung di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.